Halo cek cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan share ya. Di sini saya sudah menggunakan Samsung A34 itu selama hampir 2 minggu ya teman-teman. Dan bagaimana rasanya menggunakannya ya. Oke, yang pertama di sini saya akan bandingkan dengan Samsung A54. Nah, di sini bedanya 1 juta rupiah ya. Tapi yang mau membeli handphone Samsung, pikir-pikir terlebih dahulu ya. Harganya itu kalau resmi 4.900.000, sekarang sudah turun sekitar 4,6, bahkan ada yang 4,4 ya. Cara membelinya untuk promonya silakan dicek di deskripsi, saya sudah membuatkan videonya agar dapat potongan. Jadi harga 4.600.000 ataupun 4.300.000 ya kalau lagi promo di aku laku. Oke, untuk Samsung A34 di sini kelebihannya itu baterainya irit ya, teman-teman. Dimensitinya itu besar, terus di sini kameranya lumayan ya, tapi tidak spek seperti A54. Jadi A34 ini kameranya lebih kalah dari A54 karena itu mungkin berbeda kelas ya, teman-teman. Di sini kelas mid range, kalaupun Samsung A54 itu mid range plus flip kelas mau menengah ke atas ya. Jadi adapun harganya juga sudah berbeda. Nah, bagi yang kaum menang mending, sini saya juga sudah berpikir mau A34 nih atau A54 ya, mungkin handphonenya tidak ada di sini. Untuk A34 itu ya kekurangannya itu apa? Nah, di sini kekurangannya dari kamera saja dan dari videonya itu agak sedikit gempa kalau record video ya teman-teman. Tapi tenang, ada updatean terus dari Samsung selama 5 tahun. Siapa tahu nanti update-nya itu bagus ya untuk video dan kamera. Nah, untuk kualitas di sini suaranya bagus, sudah Dolby dan stereo ya teman-teman. Di sini sudah ada mic-nya ada dua ya teman-teman, atau sound-nya ada dua di sini dari atas sampai bawah. Untuk mic ya rata-rata di sini ada yang masang satu ataupun dua ya. Untuk di Samsung Galaxy A34 saya tidak tahu ya di sini apakah ada satu atau dua ya, karena pas ngerekam suara itu terasa bagus aja ya teman-teman. Karena memakai Sony seperti itu. Nah, di sini untuk kelebihannya teman-teman, untuk Samsung sendiri di sini untuk update 5 tahun ini untuk harga 4,5 ya saya beli A34 ini, alhamdulillah itu cukup puas ya teman-teman, karena sebelumnya saya pakai keluarga Redmi ya seperti itu. Nah, untuk keluarga Redmi mungkin ada yang berbeda, RAM besar ataupun kualitas dari memorinya yang besar ataupun kecil ya, ditingkatkan dari segi mana. Nah, untuk HP mid-range sendiri di sini sudah lumayan cukup. Memorinya besar, untuk game oke, dan baterai oke, tidak panas. Dan kelebihannya di sini layarnya besar ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat layarnya ini seperti iPhone ya, teman-teman. Di sini kebetulan saya membeli tempered glass. Nah, layarnya sebesar ini ya, teman-teman. Jadi lumayan besar. Ini adalah untuk tempered glass A54. Jadi layarnya lebih besar daripada Dimensity layar A54. Jadi kalau untuk main game, untuk main TikTok Live, dan untuk YouTube, untuk medsos ini enak banget karena layarnya besar ya. Nah, terutama yang sudah mungkin udah minus matanya ya, itu udah enak. Layarnya udah warnanya bagus di sini, terus speakernya bagus, suaranya bagus. Nah, seperti itu kelebihannya ya. Karena otomatis handphone banyak yang nyari untuk performa dan game saja itu pilih A34. Kalau handphone untuk mencari kamera ya teman-teman, spek itu lebih ke Samsung A54 seperti itu. Kalau dari harga itu berbeda. Samsung A54 itu harga awal 6 juta jadi 5 juta sekian. Kalau Samsung A34 harga 4,9 jadi 4,6an ya. Nah, terus turun harganya mungkin karena ada perbedaan dan pesaing ya teman-teman. Nah, untuk kekurangan dari produk Samsung ini teman-teman ya, di sini mungkin semua HP tidak dikasih tempered glass. Nah, itu yang kekurangannya ya, tapi layarnya sudah Super AMOLED teman-teman ya. Nah, untuk kekurangan sendiri tidak dikasih charger ya teman-teman, dan tidak ada colokan
jacknya untuk Samsung. Terus di sini teman-teman tidak dikasih untuk pengaman ya, pengaman handphone ataupun body handphone. Ada yang dikasih, ada yang enggak ya. Kalau saya enggak dikasih ya. Mau di officialnya itu tergantung promonya itu juga ya. Terus di sini untuk kabel Type-C-nya saya juga beli sendiri ya. Jadi tidak ada colokan jack, makanya saya beli kabel to jack ya. Fungsinya untuk memasang headset. Nah, kalau dikumpulkan saya membeli adaptor, terus memberi tempered glass. Sebenarnya nggak usah pakai tempered glass juga, sudah bagus ya layarnya. Nah, ini kalau digabungin mungkin saya nambah budget sekitar 300 ribuan lah ya. Yang mahal itu dari adaptor yaitu 120. Untuk headset mungkin ya ini mereknya Araimo, ini sudah bagus, udah cocok dan sangat terjangkau, harganya Rp25.000 kalau nggak salah ya, lagi promo di Lazada. Nah, untuk colokan headset jangan yang murah yang abal-abal ya, meskipun covernya Samsung karena itu suka palsu ya, dan pas dicolokkan saya beli yang 5.000 atau 10.000 itu tidak jalan ya teman-teman. Dan setelah beli yang bermerek seperti Araimo itu merek murah seperti robot mereknya ya. Dan untuk charger saya mereknya jangan abal-abal untuk charger 3 ED Party karena bisa merusak atau ya baterainya itu tidak cepat penuh ya. Makanya saya membeli adaptor yang ori ataupun log on yang 3 ED Party ternama ya. Banyak merek ternama, spek bagus tapi murah. Nah, itu kekurangan dari Samsung itu sendiri ya, aksesorisnya dipisah-pisah. Jadi kalau misalkan mau beli 4,6 ditambah 300.000 ya sekitar 4,8 lah teman-teman, seperti itu. Apalagi kalau harga normal, itu rugi ya teman-teman. Jadi dipikir-pikir lagi total budget yang akan kalian belikan ya, seperti itu. Nah, ini mungkin marketingnya harganya 4,9 jadi 4,6 itu lagi promo, tapi bagi Samsung itu sudah puas mesinnya ya teman-teman. Update-nya sudah panjang dan terjamin kalau HP mid-range ini yang 120 Hz bisa, 60 Hz juga bisa untuk Samsung. Nah, overallnya itu puas banget ya, kayak membeli iPhone. Jadi tampilannya itu mewah kayak iPhone menurut saya, seperti itu ya. Oke, untuk layar ataupun merek-merek lain, karena merek sudah menjadi andalan, mungkin dulu saya merek-merek Cina, sekarang pilih Samsung ataupun iPhone, dan ya pilih merek-merek lain yang Xperia seperti itu ya. Itu bagus-bagus ya teman-teman, tidak seperti merek Cina mungkin beda dari spek sama mesin saja, tapi itu tergantung dari budget kalian juga ya teman-teman. Nah, sekali lagi kelemahan Samsungnya cuman itu doang di aksesoris, mau harga yang A54, A74 atau Samsung yang merek lain seperti itu. Jadi marketingnya mungkin seperti itu dari Samsung. Harganya itu emang selangit ya, tapi mesinnya itu sangat irit dan aksesorisnya itu sangat pelit, seperti itu untuk Samsung ya. Ya mungkin ini udah dari brand sananya seperti itu, dari updatean Samsung dari sudah ke Samsung Android seperti itu ya. Kalaupun ada Samsung saingan yang lain mungkin belum ada yang nyaingin A34 ataupun A35, maaf, A53, A33 itu adik-adiknya juga masih speknya masih ngebut ya teman-teman, dan kalian harus mencari ya teman-teman untuk A54, A34, A53, A33 itu beda-beda, ada yang udah stereo, ada yang mono, ada yang bagus dari kamera, ada yang bagus di overall aja seperti itu. Kalau A34 mungkin bagus overall saja karena saya bukan tukang kamera ya. Karena kameranya itu dan video tidak dipakai ya teman-teman. Ini untuk kegiatan rounder saja seperti itu ya, seperti main game, untuk ngerekam tipis-tipis. Untuk bermain game ini cukup lumayan dan baterai irit, dan di sini tidak memakai Exynos ya. Kalau Samsung A54 memakai Exynos karena itu OS terbaru dari Samsung ataupun
OS terbaru untuk gamer maka terasa panas ya teman-teman. Kalau A34 itu tidak panas kalau kalian pakai terus-menerus dan baterainya irit banget ya. Silakan kalian komen dan keluhan Samsung A34, kekurangan dan kelebihan, dan apa saja sih yang pernah kalian pakai ya. Untuk Samsung ini silakan komentar. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.